Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, kalau kita bicara tentang saluran pencernaan, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyampaikan fungsi dari saluran cerna itu tadi. Dari mulai mulut dengan gigi-giginya, kemudian ada lidah di situ. Kemudian setelah dihancurkan makanan akan disalurkan melalui saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung yang kita sebut sebagai kerongkongan atau esofagus. Kemudian setelah di esofagus akan dicerna lebih lanjut lagi di lambung. Setelah dicerna yang memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam, kemudian secara perlahan makanan tersebut akan dilanjutkan lagi ke usus 12 jari. Di situ terjadi proses penyerapan lemak dengan dikeluarkannya asam empedu dari kantong empedu secara langsung. Kantong empedu itu sendiri merupakan bagian dari sistem hepatobiliar di mana hati memproduksi cairan empedu untuk ditampung di kantong empedu agar dapat didistribusikan pada saatnya nanti. Setelah melalui usus 12 jari, maka akan dilalui kemudian ke usus halus. Disitulah mulai proses penyerapan makanan agar kita dapat mendapatkan keuntungan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang sudah diserap itu tadi akan dikirim ke hati untuk dimetabolisme. Nah, setelah dari usus halus yang memakan waktu kurang lebih sekitar 6-8 jam, nanti makanan tersebut akan berjalan ke usus besar. Di sini terjadi proses dekomposisi atau istilahnya pembusukan, di mana bakteri-bakteri yang hidup secara normal di saluran cerna bagian bawah atau kita sebut sebagai usus besar akan membantu mencerna atau mendekomposisi makanan dalam proses pembusukan sehingga kita dapat menyerap zat-zat mineral dan mikronutrien yang lain yang juga dibutuhkan tubuh. Jadi ada beberapa vitamin, ada beberapa mineral seperti elektrolit itu didapatkan dari situ. Dan yang tidak kalah penting, usus besar adalah satu bagian dari isi saluran cerna yang sangat banyak mengandung air. Sehingga disitulah terjadi proses penyerapan kembali air yang didapatkan dari minuman, dari keluarnya enzim-enzim, sehingga terjadi proses pencernaan makanan. Sehingga di usus besar itu terjadi proses penyerapan air dan mineral. Dan kemudian akhirnya akan dikeluarkan. Nah, proses yang demikian rumit itu tadi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 12-16 jam. Nah, tapi tidak berarti bahwa kita harus selalu buang air besar segera setelah 12 atau 16 jam. Banyak orang yang makan pedesnya hari Minggu, ternyata keluarnya baru hari Rebo misalnya, karena terasa panas di situ, karena sebelumnya nggak makan cabai gitu. Itu juga sangat-sangat mungkin terjadi. Demikian kira-kira informasi secara singkat bahwa proses makanan itu tadi dimulai dari mulut. Ingat, gigi-gigi merupakan salah satu bagian penting dari proses pencernaan. Jadi kalau orang tua kita giginya nggak bagus, maka tidak heran kalau mereka daya tahan tubuhnya bisa turun. Mohon diperhatikan dengan baik gigi itu tadi. Jadi karena kita lumayan lama dijajah oleh Belanda, kita terbiasa dengan bahasa-bahasa menyerap dari bahasa Belanda. Jadi mah itu tadi adalah lambung artinya. Jadi sakit lambung, sakit mah istilahnya begitu. Nah, kemudian GERD itu sendiri apa? Secara umum GERD itu sendiri memang kita mengenalnya belum terlalu lama ya, baru sekitar 30 tahunan ada GERD itu tadi. Yaitu kondisi yang ditandai dengan keluarnya sebagian isi lambung, dalam hal ini bisa asam lambungnya, bahkan kadang-kadang bisa sampai makanan. Ya, ada sebagian dari makanan. Pada saat lambung overload dengan tanda kutip. Jadi jumlah konsumsi makan yang berlebihan, jumlah makanan atau jenis makanan yang bisa merangsang produksi asam lambung yang berlebihan, atau bahkan juga terjadi proses dengan tanda kutip kelemahan pada katup yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung itu sendiri yang kita sebut sebagai lower esophageal sphincter, bagian bawah dari kerongkongan. Nah, asal mulanya itu kenapa sih gitu? Apakah GERD itu terjadi pada orang-orang yang usia lanjut atau GERD terjadi pada orang-orang yang usianya lebih muda? Ternyata secara umum
GERD dapat terjadi sampai dari mulai usia anak-anak. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan putra-putrinya saat kecil dulu, mungkin ada yang bilang, ini anak ini kayak orang gede ya, nggak bisa ditidurin, maunya duduk dulu, tegak terus gitu ya. Tapi padahal dia umurnya mungkin masih 2 bulan atau 4 bulan gitu, belum waktunya untuk duduk sendiri. Tapi rasanya lebih nyaman kalau posisinya tuh tegak. Nah, kenapa demikian? Bisa jadi anak kita itu tadi atau bayi itu adalah orang yang dengan tanda kutip terkena GERD. Kenapa kok begitu? Karena GERD itu akan lebih nyaman pada saat posisi kita duduk. Dan teman-teman saya di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita juga ternyata banyak menemukan GERD terjadi pada usia yang lebih muda. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu kita koreksi di sini. Kenapa seorang bayi yang masih belum punya jajanan macam-macam bisa mengalami GERD gitu ya? Nah, salah satu yang paling mungkin adalah karena katuknya masih belum sempurna. Sehingga kalau kita menyusui, usahakan menyusuinya itu dalam posisi yang nyaman buat ibu dan buat bayinya. Jangan sampai sambil tiduran misalnya begitu. Dan kemudian kasih kesempatan tubuh bayi itu tadi untuk bisa mengeluarkan sendawa agar bisa tidur dengan lebih nyenyak. Itu salah satu tipsnya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah karena klep yang tidak terlalu berfungsi karena ada banyak faktor. Mungkin makan terlalu banyak juga jadi satu faktornya. Yang kedua, pada saat kita makan, seringkali makanan tersebut juga merangsang produksi asam lambung. Sebenarnya ini tidak terlalu salah, normal dong. Kalau kita makan masa nggak ada bumbunya, nggak seru dong gitu. Apalagi di Indonesia kita terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yang bumbunya banyak sekali. Kalau bumbunya sedikit, kayak makanan dari barat, mungkin rasanya seleranya berkurang. Dan banyak orang yang tidak bisa hidup tanpa makanan yang pedas misalnya begitu ya. Nah, lagi-lagi kita harus mewaspadai bahwa GERD itu tadi itu timbul akibat kemampuan lambung kita untuk memproses makanan itu mengalami overload, sehingga entah gasnya harus dikeluarkan, entah akibat kelemahan dari dinding atau istilahnya katup bagian bawah dari kerongkongan itu menyebabkan makanannya keluar. Dan itu semua menjadi salah satu kata kunci yang penting bagi kita dalam menjaga agar jangan sampai GERD itu kambuh ya, jenis makanan yang harus kita pilih. Sementara kalau orang sakit MAH itu sendiri biasanya dipersepsikan adalah terjadi proses perlukaan pada lambung. Nah, misalnya ada luka, ada ulkus misalnya, atau ada yang lain. Tapi sekali lagi, tidak selamanya orang yang sakit lambung itu disebabkan karena luka pada lambung, yang kita sebut sebagai dispepsi fungsional. Fungsional artinya fungsinya terganggu, tapi organnya sendiri sih baik-baik saja. Kira-kira demikian ya. Barangkali saya ingin mengibaratkan terlebih dahulu saluran cerna itu seperti apa. Tadi saya sudah ceritakan dari mulai masuk dari mulut sampai keluar di lubang pembuangan. Nah, coba kita perhatikan kulit kita yang halus, atau ada juga yang kering sebagian, atau ada juga yang ada lukanya, mungkin ada jamurnya gitu. Nah, kita harus bayangkan bagian dalam dari saluran cerna kita itu bagaikan kulit kedua. Kalau kulit yang ini ada di luar ya, yang memang sifatnya seperti ini, karena tanpa kulit yang kita miliki, maka kita akan lebih mudah untuk terkena infeksi. Bahkan kalau misalnya kita salah minum obat, terjadi proses yang kita sebut sebagai reaksi antigen antibodi sampai mengalami kerusakan pada kulit yang kita sebut sebagai sindrom Stevens-Johnson gitu ya, karena terkelupas semuanya, maka orang tersebut sangat berisiko untuk mengalami infeksi berat yang bisa mengancam kematian. Nah, bayangkan di saluran cerna bagian dalam kita juga memiliki fungsi yang sama dengan kulit, yaitu fungsi pelindung. Bukan sekedar melindungi saluran cerna aja supaya kumannya nggak masuk, tapi juga berfungsi untuk menyerap makanan loh. Tanpa penyerapan makanan, maka
fungsi saluran cerna kita nggak bisa terganggu. Sebelum diserap, ada fungsi lain, yaitu menghancurkan makanan, atau istilahnya digest, atau istilahnya menghidrolisis atau menghancurkan makanan itu tadi. Kemudian kita juga harus menambahkan enzim-enzim, sehingga akhirnya dapat diserap dengan baik oleh tubuh kita. Jadi prosesnya lebih panjang. Kalau kita misalnya berendam dalam air misalnya, kulit kita akan terkelupas tentu ya. Sementara di saluran cerna kita hampir selalu berisi air, baik berupa lendir yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri seperti dari ludah, dari seluruh saluran itu tadi, termasuk minum yang kita konsumsi. Ya, jadi bayangkan bahwa saluran cerna kita itu dikatakan memiliki fungsi imunitas sampai mempengaruhi 80% dari sistem yang lain, karena kulit kita juga berfungsi kan ya sebagai dalam satu sistem imun. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara kita menjaga? Satu, tentu kita memastikan bahwa konsumsi makanan yang kita makan itu bersih. Nah, definisi bersih ini tadi memang bisa beragam. Zaman dulu orang bisa tuh langsung minum dari sungai gitu misalnya, dari sumur gitu misalnya. Tetapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena polusi sumur itu pun kadang-kadang juga tercemar oleh dari kotoran manusia, karena ditemukan adanya bakteri E. coli dalam cairan sumur. Berarti sumur itu udah nggak bisa, air di sumur itu nggak bisa dipakai lagi sebagai air untuk dikonsumsi seperti biasa. Itu harus diwaspadai betul-betul. Nah, kalau misalnya langkah pertama kita mengenal bagaimana sistem tubuh kita bekerja, kedua kita berusaha untuk menjaga makanan yang akan dikonsumsi, terutama kebersihannya, termasuk kebersihan dari piring sendok yang kita pakai. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah komposisi makanan untuk gizi kita. Jadi berapa sih komposisi makanan? Secara umum saya membagi jadi 3. Pertama, lauk pauk, atau istilahnya bisa protein yang sifatnya telur, tahu, ikan, daging dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah serat. Serat itu adalah bagian dari makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita semestinya, tetapi itu diperlukan oleh bakteri dalam tubuh kita agar proses dekomposisi dapat terjadi dan tubuh kita dapat terlindung dari kuman-kuman yang lain, karena ada bakteri baik, ada terjadi keseimbangan bakteri itu tadi. Dan the last but not least adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bentuknya apa? Bakmi itu karbohidrat, kemudian nasi karbohidrat, singkong karbohidrat. Jangan sampai ada orang ya makan nasi lauknya nasi timbel gitu misalnya, makan nasi lauknya nasi kuning gitu misalnya ya. Usahakan kita memahami benar-benar, yang kadang-kadang kita sering melihat ada orang makan nasi lauknya mie goreng gitu misalnya. Nah, ini pelan-pelan harus diwaspadai, dibiasakan pola makan kita agar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau nggak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gimana? Pasti tubuh kita akan terganggu. Dari mulai lebih gemuk, kemudian olahraga akan terasa lebih capek dibanding orang lain, kemudian kemampuan kita berpikirnya mungkin agak sedikit melambat, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui menjaga kebersihan, memilih makanan yang tepat, maka yang nggak kalah pentingnya adalah pastikan kita punya jadwal makan dan jadwal buang air besar yang kurang lebihnya kita pahami. Jadi kalau kita mau jalan-jalan jauh gitu misalnya, tolong difikirkan kira-kira mau berhenti di mana untuk buang air besar, atau untuk buang air kecil, atau untuk makan. Berapa banyak minum yang kita konsumsi selama proses perjalanan itu tadi. Tolong itu menjadi perhitungan yang cukup penting. Karena kalau nggak gitu, biasanya anak-anak kita akan rewel. Karena di jalan itu minumnya nggak cukup, tidur gitu, begitu bangun nggak dikasih minum, nggak dikasih snacking gitu, kadang-kadang jadi rewel sepanjang jalan.
yang mestinya kita bisa menikmati sekelilingnya, malah justru harus menenangkan anak yang mungkin tidak mendapatkan pasokan energi yang cukup. Jadi tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa GERD itu dapat terjadi di usia yang masih muda, yang disebabkan karena posisi dan perlakuan pada saat setelah selesai menyusui. Itu sudah kita pahami. Maka kalau misalnya di usia dewasa, kira-kira problemnya apa tuh yang bisa jadi GERD itu tadi? Sekali lagi, semua yang bisa meningkatkan asam lambung, maka itu menjadi penyebab GERD. Dari mulai apa? 1, faktor stres. Tapi tidak semuanya, tidak semua orang stres menyebabkan produksi asam lambung yang meningkat. Bisa jadi stres, orangnya jadi nangis misalnya, berkeringat misalnya, atau berdebar-debar ya. Jadi tidak semuanya. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah konsumsi makanan yang berlebihan. Misalnya kita biasa makan sedikit nih, tapi enak banget, gratis lagi, yaudahlah kita makan sepuasnya, lupa ya. Nah pada saat kita kalap, konsumsi makanan itu bisa berlebihan. Kita harus tahu bahwa tubuh kita itu memiliki kendali kenyang itu di dua cara. Cara pertama, pada saat kita mengkonsumsi makanan yang karbohidratnya cukup tinggi atau mungkin manis, kita juga bisa merasa kenyang tuh. Otak kita merasa, oh ini kenyang nih, karena terisi oleh karbohidrat yang cukup, energinya cukup. Tapi kenyangnya nggak memuaskan. Kenapa? Karena lambungnya masih kecil, masih terisi air sedikit nih. Jadi pada saat lambungnya itu melebar, enlarge gitu, baru kita merasa puas. Wah puas nih, lambungnya udah melebar, kita udah kenyang. Nah masalahnya adalah kecepatan makan kita melebihi kecepatan otak untuk menyatakan kita sudah kenyang. Jadi kalau misalnya saya makannya 1 piring 15 menit, itu pas tuh, pas saya kenyang, pas saya habis, otak kita bilang kenyang gitu, rasanya puas banget gitu. Tapi kalau ada orang yang cuma 5 menit dan 3 piring bahkan ya, dia belum kenyang, perutnya aja nih perasa penuh, tapi belum terasa kenyang, kayaknya ada lagi yang mau dikunyah ya gitu loh. Nah jadi lagi-lagi orang yang mengalami diagnosis GERD yang harus diperhatikan, jangan terlalu cepat makannya ya, makan jangan terlalu cepat dan jangan terlalu banyak juga makan itu dikonsumsi ya. Itu hal yang juga penting. Pemilihan makanan. Kalau misalnya kita memilih makanan yang daging merah gitu, sudah barang tentu membutuhkan lebih banyak enzim, lebih banyak asam lambung untuk mencerna. Sehingga orang-orang yang sakit lambung makan daging merah nggak cocok, karena pasti asam lambungnya akan tinggi, jadi akan GERD gitu. Belum lagi makan makanan yang bersoda. Kenapa kok bersoda itu jadi masalah? Karena gasnya cukup banyak. Sehingga pada saat pada saat burping itu tadi, sebagian dari makanan mungkin atau sebagian dari asam lambung juga ikut keluar. Dan komplikasi GERD itu sendiri bukan semata-mata melukai bagian bawah dari saluran cerna, dari kerongkongan, yang kadang-kadang bisa menyebabkan kerusakan atau luka di bagian bawahnya itu tadi. Bahkan bisa sampai merusak gigi. Dilaporkan bisa menyebabkan infeksi di hidung, dilaporkan bisa menyebabkan batuk kronik, bahkan dihubungkan juga dengan kondisi yang dapat mengakibatkan keganasan. Lumayan seram tuh sebenarnya itu. Tapi sekali lagi itu kan tidak semua orang sakit seperti itu, dan tidak semua orang sakit terus menerus, sehingga kadang-kadang bikin orang nggak kapok gitu. Seperti halnya sakit yang kita alami sekarang, ada wabah COVID gitu, tapi ada sebagian orang yang enggak kok, di sini nggak ada, aman-aman aja. Nah mungkin yang seperti itu protokol kesehatan kurang mengenal karena mereka tidak merasakan dampak secara langsung. Demikian kira-kira.